Ini secara pribadi saya bangga dengan kaum muslimin dan muslimat. Masjid yang besar ini seperti tidak bisa menampung umat. Tentu suasana seperti ini tidak kita harapkan hanya sekali subuh ini saja. Seperti inilah hendaknya terus, bahkan meningkat hendaknya dari hari ke hari. Karena salah satu yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah, di antaranya pernah diungkapkan oleh tokoh Yahudi Golda Meir, bahwa umat Islam belum perlu ditakuti katanya sampai salat subuh yang mereka lakukan jamaahnya seperti salat Jumat. Hari ini kita melihat itu. Apakah ini suatu isyarat bahwa kebangkitan Islam mulai muncul? Kehadiran kita di tempat ini mengirim pesan kepada musuh-musuh Allah bahwa umat Islam telah terbangun dari tidur panjangnya. Umat Islam telah mulai peduli dengan kondisi diri. Karena itu siapa saja yang ingin bermain-main dengan umat Islam akan menjawab tantangan itu. Ini pesan juga kepada penista agama, kepada orang-orang yang ingin merusak barisan umat, bahwa saudara tidak lagi berhadapan dengan umat yang masih tidur. Kalian membangunkan macan tidur. Kalian membangunkan kekuatan yang selama ini terpendam. Dan awal dari kekuatan itu ditunjukkan oleh umat Islam dengan menundukkan diri mereka kepada Allah. Kenapa itu kekuatan kita? Karena umat Islam tidak bertumpu dengan kekuatan diri, tapi berpegang dengan kekuatan Allah. Itulah yang sering diungkapkan oleh lidah mereka, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, ibadallah, rahimakumullah. Kenapa subuh ini mempunyai keistimewaan? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 78 tadi menjelaskan bahwa Quran al-Fajr kana mashhuda. Quran al-Fajr maknanya di dalam berbagai kitab tafsir, di antaranya dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, maksud dari kata Quran Al-Fajr itu adalah salat Al-Fajr, bacaan ketika fajar menyingsing. Maknanya adalah salat subuh. Kenapa diistilahkan Quran Al-Fajr? Kenapa dikatakan bacaan Al-Quran ketika subuh? Karena salat tidak sah melainkan dengan membaca Al-Quran Al-Karim, yaitu surat Al-Fatihah. Mashhuda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan
malaikatul laili wan nahar, malaikat malam dan siang. Dan setiap yang bangun di pagi hari memulai aktivitas dengan berzikir, dengan bermunajat, dengan menunaikan kewajiban salat fardu, mendapatkan berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika pagi hari mereka keluar beraktivitas. Jamaah rahimakumullah. Karena itu sambil mendengarkan tausiah ini, teruslah bermunajat, teruslah meminta kepada Allah detik demi detik, menit demi menit. Semoga curahan berkah, curahan rahmat meliputi kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, kita hadir di tempat ini untuk menjaga semangat membela Islam. Ada yang bertanya, sampai tadi malam apakah ada demo di Bukit Tinggi? Iya. Tapi bukan demo bersorak di lapangan, tapi adalah aksi. Aksi menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah, dengan harapan agar para pemimpin ikut hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama menyatakan bahwa kita semua adalah hamba Allah. Walaupun baju kita mungkin berbeda-beda, ada yang memakai baju jabatan, ada yang memakai baju pedagang, ada yang memakai baju karyawan, ada yang memakai baju ulama, dan berbagai macam baju-baju duniawi yang kita sandang. Hendaknya menyatu di dalam saf-saf ini, tunduk kepada Allah, meletakkan dahi di lantai, menyatakan bahwa kita tidak berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau ada yang takut dengan umat Islam berhimpun seperti ini, siapa yang takut dengan umat Islam berjamaah? Apakah Muslim? Mustahil. Apakah mukmin? Mustahil orang mukmin takut melihat umat Islam salat berjamaah seramai ini. Karena itu kalau ada berbagai isu di luar, orang takut karena di Bukit Tinggi sedang berhimpun orang. Siapa yang takut? Muslimkah dia? Mukminkah dia? Kalau dia Muslim, kalau dia mukmin, gembira di hati yang terasa melihat umat sebanyak ini. Tidak bisa kita himpun melainkan ketika salatul Id. Itu pun dengan niat terkadang untuk mempertontonkan baju baru. Tapi hari ini kita tidak datang dengan gaya seperti itu. Kita datang dengan apa adanya, untuk menyatakan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa kami adalah saudaramu, kami sama beriman denganmu, kami sama-sama mengucapkan kalimat tauhid sepertimu. Karena itu apapun yang terjadi di hadapan umat Islam, kami tidak akan berpisah darimu sekalian. Kita akan satu barisan menghadapi tantangan. Itu yang kita tuju di hari ini. Umat al-Islam, huras al-aqidah, wahai kaum muslimin, kenapa spirit ini harus dijaga? Kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman.
kita membaca hadis-hadis Rasul peringatan tentang fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Kita telah mendengarkan peringatan Nabi bahwa di akhir zaman akan terbalik timbangan-timbangan kebenaran. Yang hak akan dianggap batil. Yang batil malah dicitrakan itu suatu yang hak. Di akhir zaman kita menemukan apa yang telah diperingatkan oleh Rasul saat ini. Di saat ini kita temukan peringatan 14 abad yang lalu. Apa itu? Khida'ah, tipu muslihat. Tipu muslihat. Yang ditipu bukan 1-2 orang, tapi malah ada yang menipu bangsanya yang ratusan juta. Dan setelah menipu seperti itu tidak ada rasa malu. Nah, inilah yang harus kita sadari di pagi ini. 7 juta orang datang ke Jakarta berhujan-hujan, berpanas-panas, menuntut sesuatu yang tidak ada kaburnya. Jelas, tangkap itu penista agama, penjarakan dan hukum setimpal dengan perbuatan. Tapi coba kita dengarkan hari ini yang keluar puja-puji. Aksi 2/12 hebat. Aksi 2 Desember itu beradab. Aksi 2 Desember itu berakhlak. Kita jadi contoh bagaimana demonstrasi yang aman. Nah, itu dari dikasih orang datang, tidak dapat pujian. Orang Bukit Tinggi, orang Sumatera Barat datang menghabiskan biaya, tidur bergelimpangan di masjid. Apakah untuk mendapatkan pujian Pak Santiang? Ini pemimpin dah mengerti ansa, ansur kecewa, ansa kecewa, ansur kecewa. Ini aneh ini. Kalau begini terus-menerus seperti ini, apa harapan umat ini lagi? Berkali-kali sudah saya ingatkan, wahai para penguasa, jangan buat kepercayaan umat ini jatuh menjadi titik nadir. Jangan buat harapan mereka itu menjadi putus. Tidak ada harapan sama sekali. Orang ketika mulai putus asa, tidak punya harapan, mereka tidak bisa dikendalikan dengan kalimat dari mulut ulama. Orang kalau sudah putus asa, yang takut menjadi berani, yang lunak akan menjadi keras. Nah, karena itu berhati-hati. Jangan seret sampai ke titik itu. Dengarkan, tangkap maksud utama. Apa yang diinginkan oleh umat, dengarkan. Bukan sibuk puja-puji, hebat dan berbagai macam. Nah, inilah komunikasi yang keliru. Nah, karena itu umat Islam yang turun ke Jakarta, yang tidak turun ke Jakarta, harus tetap menjaga semangat untuk membela Islam. Tidak boleh surut. Hari demi hari terungkap bagaimana mereka memandang umat yang mayoritas ini. Coba bayangkan ada seorang non-muslim berani
datang ke masjid, naik ke mimbar ini, menceramai umat Islam, datang ke pondok pesantren, mengulurkan tangannya kepada anak-anak gadis kita yang belajar agama untuk dicium. Lewat hati orang yang seperti itu. Dan itu terjadi di depan para penguasa, di depan para pemimpin. Diam saja. Saya melihat itu pelecehan terhadap umat. Seorang mubalik saja, seorang wanita yang telah balik berakal ingin menyalami, ditarik tangannya karena tidak mahram. Seorang kafir dicium tangannya oleh santri-santri pondok pesantren. Yang menyedihkan, kiainya ikut menonton pula. Entah berapa dapat. Apa ini yang terjadi? Nah, disinilah kita berharap kehadiran pemerintah. Majelis Ulama di dalam rapat kerja nasional baru-baru ini memutuskan adanya penegasan kembali komitmen kebangsaan. Di dalam salah satu poinnya dikatakan bahwa hubungan antara kita dengan non-muslim adalah hubungan muahadah. Ada komitmen bersama, ada janji bersama. Muahadah maksudnya apa? Ahadun bainat tarafaini atau aksar. Janji antara dua pihak atau lebih, bukan satu pihak saja. Umat Islam disuruh untuk berkomitmen dengan janji. Kita penuhi komitmen itu. Pernahkah terdengar dai-dai kaum muslimin datang ke pintu-pintu umat non-muslim, membujuk mereka masuklah ke dalam Islam? Pernahkah terdengar ustaz datang kepada non-muslim mengancam mereka, awas kalau kamu tidak masuk Islam? Tidak pernah dilakukan dan tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena di dalam konsep yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dalam berdakwah, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Orang tidak bisa dipaksa. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman, beriman. Siapa ingin kafir, kafir. Begitu konsep kita. Tapi apa yang terjadi di berbagai belahan Nusantara? Pemurtadan, kristenisasi, berbagai macam dilakukan orang untuk memalingkan akidah umat ini dari tauhid dengan berbagai cara. Bujukan ekonomi, perkawinan, berbagai macam dilakukan orang. Nah, umat Islam taat dengan janji tadi bahwa kita satu bangsa. Nah, tentu kita harus menuntut pula kepada umat lain, tolong komitmen pula dengan janji ini. Nah, sekarang urusan toleransi terus kepada umat Islam saja disorongkan. Toleransi tidak. Nah, di sini wasit tidak adil. Tidak adil jadi wasit. Kalau ingin menempatkan diri jadi wasit, ingat, ibarat main bola, wasit itu punya kartu kuning, punya kartu merah, jadi campaan. Kok tidak jauh peluit-peluit lah hilang. Akhirnya main sore orang kena lepang, main simpai, main pelituan, awak menonton saja. Kan si awak sudah melanggar itu, offside dia. Kesalahannya fatal, mestinya sudah dapat kartu merah, kartu kuning yang tidak keluar. Peluit pun hilang pula. Nah, kemudian umat Islam bangkit
terima. Tidak ditangkap maksud ini. Hebat, tanda damai. Begitu kan? Sudah mengecen. Ansa kecewaan semua itu. Nah, kalau kawan-kawan di luar ngecekkan anten rendah namanya itu. Tidak menangkap maksud. Nah, jadi persoalan ini belum tuntas. Karena itu kita butuh waktu yang panjang untuk mempertahankan semangat kita. Tapi semangat kita tidak akan kita gerakkan dengan bersorak-sorai. Semangat kita akan kita bangkitkan dengan sujud kepada Allah. Karena di pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan baru. Di pagi hari ini kita mendapatkan kesegaran baru. Nikmat yang tidak terhingga. Dan siapa yang tidak mau datang dan tidak mau bangun untuk datang ke masjid-masjid Allah untuk melakukan salat, sama. Inna asqalas salat, sesungguhnya yang paling berat salat untuk orang munafik adalah salatus subuh wal isya. Itu yang paling berat, salat subuh dan salat isya. Nah, karena itu kalau kita tidak ingin mendapatkan kartu anggota munafik, sudah bangun berjihad, salat berjamaah, biasakan itu, rutinkan, bukan hanya di Masjid Agung saja. Karena itu kita minta ke MPF MUI. Saya tidak bisa memerintah. Kenapa? Walaupun pakai MUI di belakangnya, GNPR bukanlah organisasi struktural majelis ulama, tapi organisasi atau forum yang dibentuk karena kesadaran. Sudah pula yang tanya, kalau dibubar GNPR itu apa kan dibubaran? Mama kata notarisnya. Ini orang yang berhimpun karena didorong oleh kepedulian menjadi suatu gerakan. Nah, jangan hentikan hanya di Masjid Agung. Kalau perlu minggu depan di Masjid Raya, berikutnya di Al-Falah, selanjutnya di Au Kuning. Di Au Kuning di Musaji, bukan di pasar. Bawa ke agama. Sehingga bergerak setiap pagi umat, yakinlah itu lebih dahsyat dibandingkan 7 juta lebih dari Monas. Siapa yang takut, yang enggan, yang berat melakukan ini? Kata Nabi SAW, asqalus salat, salat yang paling berat atas orang munafik adalah salatul isya wa salatul subuh. Salat isya dan salat subuh. Makanya ketika para ulama Jakarta meminta, Buya, apa ada kegiatan salat subuh berjamaah di Bukit Tinggi? Saya bilang jangan melecehkan, memangnya Bukit Tinggi ada salat subuh. Bukan itu maksudnya, Buya. Itu kita menggerakkan lagi. Oh, kalau menggerakkan lagi boleh, tidak ada launching salat subuh. Assalamualaikum, ada salat subuh. Geraknya baik, kita gerakkan. Toh di Sumatera Barat ada istilah subuh mubarakah. Nah, sekarang kita bangkitkan semangat itu. Kita jaga spirit kita. Intinya kapan saja Islam menuntut kita untuk bangun, jangan tekan dulu. Kita bangun. Kita bangkit. Dengan itu kita membuat gentar musuh-musuh Islam. Jangan Anda coba memasuki. Dan saya bangga dengan Sumatera Barat. Ketika pimpinan-pimpinan pondok pesantren berhimpun di dunia Putri Padang Panjang, menyatakan menolak yayasan yang dibentuk oleh Haritanu.
Saya katakan kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren, walaupun kita melarat sekalipun, walaupun kita tidak ada apa-apa untuk membangun pondok kita, janganlah dihilangkan sikap iffah dan izzah kita sebagai umat Islam. Kenapa dia bisa masuk ke pondok-pondok pesantren? Bukankah itu ma'akil? Benteng terakhir dari umat Islam. Di situ generasi muda kita dibina menjadi du'a, menjadi para da'i, menjadi para mujahid yang akan menyampaikan kalimatul haq. Dia berikan bantuan apa maunya. Mau dia apa? Nah, karena itu penolakan pondok-pondok pesantren se-Sumatera Barat adalah sesuatu yang muwaffaq. Mabrur. Selamat. Tapi kita umat Islam tertantang. Kita tidak akan biarkan pondok-pondok pesantren kita miskin lagi. Wahai kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, bagilah sebagian rezeki itu untuk membina generasi muda kita. Jangan biarkan pondok pesantren kita melarat, tidak mampu membangun fasilitas. Terjunlah. Jangan tunggu orang lain memberi makannya. Apa kata Fadilatul Syekh Asy-Sya'rawi? Man turid an yakuna kalamuhu min ra'si falyakun ta'amuhu min fa'si. Siapa yang ingin ucapannya keluar dari kepalanya, maka makannya harus terambil dari kampaknya sendiri. Tapi kalau makan jokaringi orang dengan kampak orang lain, dengan hasil cangkul orang lain, jangan diharap berbicara dari kepala kita, akan diarahkan oleh orang yang memberi makan itu. Karena itu mandirilah wahai kaum muslimin. Bersatulah. Tantangan berat. Hari ini terbuka semuanya. Bagaimana mereka merancang menguasai umat Islam. Kita dirusak melalui media. Acaranya habis menonton orang kawin cari saja. Acara selebritas untuk menggeser idola yang hakiki dari diri umat Islam, yang menjadi suri tauladan yang baik. Ini dikatakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Digeser dengan berbagai program tayangan sehingga yang menjadi uswatun hasanah adalah model, bintang. Alhamdulillah hari ini diperlihatkan oleh Allah bahwa banyak dari media itu tidak ingin kemaslahatan untuk umat ini. Jadi 4:11, 2:12 memberikan banyak hal bagi orang yang mau melihat, bagi orang yang mau mendengar, bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau merasakan. Banyak pesan-pesan yang lahir dari peristiwa itu. Karena itu kita lihat bagaimana umat Islam hari ini mulai menyingkirkan media-media yang terus menipu umat. Kita tidak butuh dengan channel-channel seperti itu. Biarlah channel-channel begitu berangkat ke neraka. Kalau tidak mau sadar juga.
Sekarang kita butuh channel yang lebih utama. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bukan media itu yang akan mengarahkan gerak kita. Yang akan mengarahkan gerak kita adalah Al-Quran. Apapun yang kita dengar dari berbagai media itu, ukur dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Semakin dilecehkan orang Al-Quran ini, akan semakin kita pegang teguh. Biar dia tahu kekuatan Al-Quran ini seperti apa. Kemudian umat Islam harus mulai terbuka wawasan. Ancaman tidak hanya dengan penistaan. Ancaman masuk dari berbagai macam. Ada ideologi. Sibuk orang dengan komunis bangkit kembali. Apakah itu isapan jempol belaka? Tidak. Berbagai laporan telah sampai ke majelis ulama. Para ulama di Padang Pariaman ketika Musda mengatakan bahwa ada tim mereka yang menghimpun fakta-fakta setelah tahun 65, membuat film dokumenter untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Di pesisir selatan juga demikian. Di Bukit Tinggi juga kita dengar. Apakah komunis itu akan hidup kembali? Kalau kita lalai, dia bisa hidup. Dan sekarang geraknya mulai terlihat. Nah, dengan apa kita lawan? Dengan iman. Kita masuk ke dalam perlindungan Allah. Karena Allah lah yang membela. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang akan membela orang beriman. Dengan apa kita bisa dibela? Masuk ke dalam dhimmahnya. Siapa yang salat subuh, maka dia akan masuk ke dhimmatillah. Di dalam dhaman, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mayatlubu dhimmat Allah, siapa yang mencoba-coba menjangkau jaminan Allah, menghampirinya, untuk menyakitinya, untuk merusaknya, ingat, yudrikuhullah, Allah akan menjangkaunya dengan apa? Yukabbu, dicampakkan orang itu ke dalam neraka. Sekarang kita masuk ke dalam benteng. Benteng Allah, bagaimana cara mendapatkannya? Subuh. Tunaikan salat subuh. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mereka juga masuk melalui budaya dan sekarang telah mulai merajalela. Wahai para wanita yang hadir, jagalah aurat, jaga kehormatan. Karena para wanita adalah mudarrisah ula. Madrasah pertama adalah rumah tangga. Guru pertama untuk anak-anak, untuk menyiapkan generasi yang akan datang adalah ibu-ibu. Jadilah wanita yang saleh, yang menjadi contoh tauladan yang baik bagi anak-anak, yang akan menanamkan nilai-nilai tauhid. Jangan mempertontonkan aurat. Kenapa? Mereka merusak rumah tangga melalui wanita dengan mode, dengan berbagai macam. Wahai para remaja, mereka rusak para remaja dan pemuda yang menjadi harapan kita untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan untuk Insyaatul Islam wal Muslimin. Mereka rusak dengan pergaulan bebas. Mereka tampilkan sinetron-sinetron. Semua itu merusak akhlak, moral. Tanpa sadar, di kota kita ini sudah terbiasa saja melihat orang berdua-dua di benteng. Malah yang menyedihkan pada hari-hari di mana orang berhimpun di kota Bukit Tinggi, dari luar orang datang berbuat maksiat. Nah, karena itu harus ada yang tegak dari kota ini untuk mencegah kemungkaran. Bukan hanya amar ma'ruf saja. Karena itu KNPR jadilah penjaga biji baik yang ditanam oleh ulama di tengah umat. Sebab setelah ditanam,
tidak sedikit dia akan merusak ketika dia tumbuh mematahkan. Dakwah yang disampaikan oleh para ustaz di masjid tidak akan berbekas apabila yang merusak di sekelilingnya tidak disingkirkan. Nah karena itu, pemimpin di negeri ini jangan takut dengan kerasnya sebagian umat Islam, itu penyeimbang kita. Karena umat Islam sekeras apapun tidak akan pernah mengorbankan bangsa ini. Saya yakin itu. Kenapa? Karena umat Islam ini dahulu yang memerdekakan negeri ini. Darah umat Islam yang tumpah membasahi bumi ini untuk merebut kemerdekaan. Bukit Tinggi menjadi saksi. Bagaimana perjuangan diletuskan pertama sekali dari ranah Bukit Tinggi dan Agam ini sekitarnya, Perang Kamang. Tuan Puna Renceh bergerak. Harimau dan Serapan yang berada di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Bukankah mereka para ulama? Apa yang membuat mereka berani untuk melakukan perjuangan seperti itu? Ketika senjata tidak berimbang, ketika pasukan yang dihadapi kuat dari berbagai macam sisi kemiliteran, yang membuat mereka berani adalah mereka yakin janji Allah. Nah, generasi hari ini menerima warisan itu. Kita hari ini menerima warisan itu untuk merawat dan menjaga kemerdekaan ini. Makanya saya menolak baik di Jakarta, di Padang, di berbagai tempat. Saya tidak mau umat Islam dicurigai tentang komitmen mereka dengan kebinekaan. Kalau bukan karena lapang dadanya umat Islam, tidak jadi negara ini ada. Bagaimana umat Islam bisa surut berlapang dada ketika 7 kata di Piagam Jakarta diderek? Bagaimana Haji Agus Salim, Kasman Singowidodo harus mengulur dada demi mempertahankan bangsa ini agar tetap bersatu. Sejarah itu, prinsip itu dipegang teguh oleh ulama dan umat sampai hari ini. Negara kesatuan kita pertahankan. Majelis Ulama Indonesia di Ponorogo kembali mengukuhkan itu dahulu, bahwa negara kesatuan final. Di dalam Rakernas dikukuhkan lagi, ditegaskan lagi. Tapi ingat, negara ini dimerdekakan untuk apa? Agar kita merdeka menjadi hamba Allah. Agar kita bisa sujud dengan tenang. Agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan aman. Agar kita bisa menanamkan kalimat tauhid. Agar kita bisa menjalankan syariat Islam. Itu cita-cita pejuang. Itu yang diidam-idamkan dahulu oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, hari ini amanah itu ada di pundak kita. Kenapa kita yang dituduh seperti tertuduh tidak pandai menghargai kebinekaan ini? Kenapa kebinekaan itu tidak diantarkan kepada mayoritas umat non-muslim? Umat Islam telah menghargai selama ini, malah dizalimi mereka, masih diam saja. Pembakar masjid Tolikara di Tolikara diundang ke istana makan-makan. Umat 4 juta orang datang tidak diterima. Bukankah itu menyayat hati? Nah, terus kebinekaan apa lagi? Toleransi. 14 abad lebih yang lalu Nabi kita mengajarkan toleransi. Hari ini hari Senin. Sepakat ulama berdasarkan hadis sahih bahwa beliau terlahir dari Senin. Terlepaslah tentang tanggal.
Tapi hari Senin di bulan Rabiul Awal, Al-Itsnain Tsani, hari Senin kedua, Rasulullah dilahirkan. Ketika ditanya alasan kenapa beliau mempuasakan hari Senin, itu adalah yaum wulidtu, aku dilahirkan. Dan hari Senin banyak para ulama mencatat peristiwa-peristiwa di hari Senin, di antaranya kelahiran Nabi, di antaranya wahyu pertama diterima oleh Nabi, di antaranya Nabi masuk sampai ke Madinah. Hari Senin. Nah, ketika beliau sampai ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau persaudarakan antara umat Muhajirin dan Ansar dalam beliau buat pilar toleransi. Tapi toleransi yang dibuat oleh Nabi bukan toleransi membalah batuang. Sebalah pijak, sebalah bangkit. Tapi toleransi yang bermartabat. Dibatasi dengan lakum dinukum waliyadin. Dengan komitmen siapa yang melanggar ketentuan ini harus mendapatkan imbalan yang setimpal dengan kejahatan. Jadi orang ketika berbicara piagam Madinah tidak pernah utuh sampai ke ujung. Yang disebutnya apa? Nabi berjanji dengan Yahudi, Nabi buat perjanjian dengan masyarakat Arab, kaum musyrikin. Kemudian untuk saling menghormati agama mereka untuk agama mereka, untuk kita agama kita. Kita akan saling bersatu dalam Madinah ini, dan itu saja yang disebut. Sampailah ke ujung tadi. Tadi bapak tak sampai-sampai. Ke ujungnya baca, siapa saja yang melanggar ketentuan ini, lain pernah disabit sampai ke sini. Siapa saja yang melanggar ketentuan ini, yang tidak bisa menjaga perjanjian ini, apa akibatnya? As-sayf, pedang. Abang aku tak sampai ke sini dibaca takwim. Jadi umat Islam bisa bertoleransi. Ini toleransi kami. Tidak kami mengganggu saudara-saudara beribadah sesuai ajaran agama saudara-saudara. Tidak kami halang saudara-saudara membunyikan lonceng, memberitahukan umat saudara untuk datang pada hari ibadah saudara-saudara. Itu sudah dibuktikan di Bukit Tinggi. Maka saya katakan tidak satu batu pun melayang ke gereja. Itu bukti kita pandai bertoleransi. Di saat di belahan dunia sana, azan saja umat Islam tidak diizinkan. Negara-negara yang menjadi moyangnya demokrasi pun hidup dengan cara-cara rasis. Nah, kita tidak. Terus toleransi mana lagi? Nah, siapa saja yang tidak memegang teguh komitmen bersama, muahadah, perjanjian hidup satu bangsa dalam negara ini, harus mendapatkan hukuman istighfar. Ahok harus mendapatkan hukuman. Karena itu melalui pesan ini, kalau Ahok dilepaskan, kita tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Jangan dibiarkan dia lepas begitu saja. Kita tidak mau didustai dengan berbagai macam permainan. Dia harus mendapatkan hak. Oh, terserah mereka mengatakan dengan memaksakan, kehendak, silakan. Kenapa? Kami telah melihat selama ini orang yang lebih ringan kesalahannya dari si Ahok itu telah mendapatkan hukuman. Jadi saya setuju dengan Pak Din Syamsuddin. Kalau sempat lepas kita Pak Din, saya yang turun memimpin. Jadi umat Islam harus mengerti kita adalah umat yang toleran. Tapi toleransi kita bukan menggadaikan akidah. Ingat itu. Toleransi kita bukan menggadaikan akidah. Jadi kalau sudah berbicara iman, sudah berbicara agama, kalau disentuh oleh orang bagian dari agama kita, bukan kata maaf.
Saya heran orang memahami rahmatan lil alamin, umat pemaaf. Kopi api kapalo laki na dilutui. Kapan kita memaafkan, syariat kita telah memberikan petunjuk. Kapan kita menuntut keadilan, syariat kita telah memberikan petunjuk. Ini sebagian tidak mengerti, ini minggir saja. Tidak usah banyak bicara dalam hal ini. Oh, kalau persoalan Nabi memberikan maaf kepada Da'atul katanya, memberikan maaf kepada Suraqah bin Malik bin Ju'sun, memberikan maaf pada Fathu Makkah, ulama lain mengajinya tahun itu. Tapi apakah itu bisa dibawakan ke kasus Ahok? Ahok tidak mengambil hak saya, tidak hak Gus Rizal dan dilancur surah. Bukan hak ketua MUI pusat yang dirusaknya sendiri. Ini milik siapa? Milik MUI kan ini? Milik siapa ini? Nah, umat Islam keseluruhan. Ini pembicaraan siapa? Kalam siapa di dalam ini? Kalam Allah. Berarti yang dirusak oleh Ahok kalam Allah. Yang dicederai oleh Ahok apa? Hak umat Islam keseluruhannya. Dimanapun umat Islam berhak bangkit untuk mengatakan Anda telah keterlaluan. Terus bagaimana saya sendiri memaafkan salah. Tuan kecil Ustaz Zainuddin, Ustaz Zainuddin, maaflah Bu Yazram pun tak ada. Tapi itu tak yang punya Quran, kami punya Quran. Nah, jadi jangan tidak berimbang menjelaskan Islam kepada umat. Islam itu ada sisi-sisi lina, sisi-sisi kelembutannya. Dan harus ada sisi-sisi ketegasan. Ruhamahu bainahum. Ada. Tapi ingat, asyidda'a 'alal kuffar. Ada. Saya heran juga. Ada yang habis-habisan membuli, mengacaukan. Masa ketua MUI bicaranya tidak sejuk. Saya bilang kalau anda mau sejuk, masuk tuh ke TS. Ini keliru, selama ini diidentikan MUI sejuk. Apa itu sejuk? Dingin lah sejuk, lebih dingin. Kalau sejuk dia baku adanya. MUI itu di dalamnya para ulama yang harus mewarisi Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Jadi hanya baru mengatakan yang hak. Nabi saja mengangkat senjata berperang memimpin umat. Apakah Nabi tidak sejuk? Jadi berhati-hati. Ini 12 Rabiul Awal. Kalau ingin menjadikan Nabi sebagai uswah, ganti kembali sirah Nabawiyah. Pelajari bagaimana beliau mengembangkan Islam, supaya kita jangan didustai orang juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada yang heboh pula mengatakan berarti MUI memprovokasi. Katakan MUI mengeluarkan fatwa, itu kerjaan, bukan provokator. Provokator itu bahasa Arabnya adalah dai. Berdakwah itu memprovokatori. Berdakwah kan memprovokasi orang. Rajinlah, sholatlah, itu provokator namanya. Nah. Kemudian ada pula, nanti kita dituduh makar. Saya bilang, kenapa Allah tidak dituduh makar pula? Wa yamkurullah. Jadi berbagai macam sekarang dialamatkan. Nah, bagaimana kita menyatukan umat kalau kita berserak-serak? Nah, begini ya kita bisa menyampaikan. Ada pula yang mengatakan bahwa demo bid'ah. Nah, yang haram hukumnya kenapa? Bohat katanya. Orang tak memberontak, orang demo, masa tak ngerti berontak demo, tak tahu bedanya. Itu berbeda tuh. Dan demo ada demo. Dan berontak. Umat Islam tidak berontak. Umat Islam tidak ingin menyingkirkan pemerintahan yang sah. Umat Islam ingin menyampaikan suara hatinya. Wahai penegak hukum, wahai penguasa, anda adillah. Orang ini tangkap.
Saya itu merontak. Kemudian kata fatwa dari Timur Tengah. Ya saya baca fatwa dari Saudi banyak. Betul lagi mengapa demo di Saudi? Apa yang dari demo di Saudi itu? Makan kenyang. Sekolah dari mulai awal sekolah sampai S-bara saja bagi penduduk Saudi gratis. Kalau istri kemana ia tak perlu mikir hantar saya ke rumah sakit. Anak dapat bantuan. Perumahan untuk warganya disediakan. Cuma banyak orang berpisah dan tak mau ni ketujuh di tengah berapa sih. Tapi disiapkan oleh negara. Apalagi syariat Islam diterapkan. Seorang pangeran pun membunuh orang harus menerima hukuman lehernya diputus orang pula. Dihukum kesal. Kena intervensi oleh Raja Salman. Malah menambah bini pun dibiayai situ. Itu aja dari demo kan. Ini aneh orang. Demo lagi. Apa yang mau didemo di sana? Zurufnya tidak sesuai. Tapi kalau ada ketidakadilan telah disampaikan, kita membaca, Qudbiyadi ambil tangannya, rahasia memberikan itu. Kalau ada yang ngecek, bapak tak dikecekkan, diam-diam, lembut-lembut. Saya yakin yang ngecek itu tidak di bumi, tidak di planet Mars. Tidak mengikuti perkembangan. Ulama sudah melakukan itu. Sudah berbisik, sudah datang beberapa orang, sudah mengingatkan. Jangan ini dibiarkan nanti menjadi masing, jangan begini. Tim telah datang kepada aparat dan berbagai macam. Ormas-ormas telah bicara. Tapi tidak didengar. Nah, kemudian yang membid'ahkan demo. Kalau begitu biarlah kami tidak demo, tapi pegang kok kalian Ahok. Selesai masalah. Tapi kalau di mimbar saya mengecek, dan demo awak manualnya. Jadi jangan dibawa-bawakan fatwa begitu saja ke tengah masyarakat. Pelajari zuruf dahulu. Fatwa itu bayan, penjelasan al-hukm syar'iyyin fi waqi'atin min al-waqa'i'. Su'ilah. Ada katakan fatwa, yaitu penjelasan hukum syariat atas suatu peristiwa dari peristiwa yang terjadi yang ditanyakan kepada mufti. Itu fatwa. Berarti kalau ada lahir fatwa itu untuk waqi'ah, untuk satu peristiwa yang difatwakan. Kalau akan dibawakan hamlul fatwa, yang quick fatwa ke kasus lain, itu tidak abu mencari lagi saja. Ada kajiannya lagi. Itu namakan dengan kajian al-furuq al-fiqhiyah. Kalau tidak duduk kaji itu, apa akibatnya nanti? Kalau melakukan ilham sama dengan qiyas ma'al farid, batil. Jadi tidak sederhana membawa makhluk kurung dulu. Terakhir sebelum mau pulang, bertemu dengan Syekh Abdul Sakar, mufti. Beliau seorang yang berfatwa, ketua lajnah fatwa di Al-Azhar. Apa kata beliau sebelum berangkat? Satarji'u ya waladi, engkau akan pulang ke kampung kau. Ya Syekh, orang menetap di kampung Ambo. Tak tahu iya dia anggai Ambo dia tinggal di situ. Dolar berapa ribu kini kau. Saya satarji', baliklah. Oh sini Syekh, beri yang nasihat. La tahmil fatwa. Jangan kau bawa-bawa fatwamu ke kampung kau nak. Itu kita beliau. Ingat, yang akan berfatwa atas satu peristiwa itu ulama di tempat itu, yang mengerti dengan masalah itu. Engkau bacalah surat At-Taubah, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Berfatwa orang yang mengerti masalah. Mereka boleh berkonsultasi. Karena itu para masyaikh yang ditanya tentang kasus Indonesia, antum a'lam. Kalian lagi tahu kenapa? Katakanlah kalian dana ahlul balad adra bi syi'abih. Jadi nak sabu zuruf itu fatwa yang sedul.
Jadi jangan fatwa buat dibawakan ke demo. Nah kalau kita lihat ulama Saudi sekarang berperang pun mereka dukung. Bukankah mereka yang mendukung mujahidin di Suriah? Syahari dan lain-lain. Bukankah mereka dahulu yang mendukung sampai sekarang di Yaman? Jadi jangan mencari fatwa itu dengan kacamata kuda. Sehingga antara semua makna mu'alodi pada dua-dua orang. Ini berbahaya saf kaum muslimin. Jamaah umat Islam rahimahullah, terakhir berhati-hati pintu dari ibu-ibu, remaja, pintu ekonomi. Ekonomi berbahaya. Konglomerasi di negara ini sudah keterlaluan. Sentra-sentra ekonomi dipegang hanya oleh beberapa orang saja. Bisa 2% dari umat, dari rakyat di negara ini mengakui kekayaan, menguasai kekayaan negara yang 80%. Bagaimana ini terjadi? Berhati-hati. Apalagi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ulat nadi perekonomian Sumatera Barat. Aur Kuning adalah pasar grosir terbesar di Sumatera Barat. Mereka tidak pernah lupa melihat titik-titik kekuatan umat. Dan kita pesankan kepada umat, kepada ulama, kepada pemimpin dimanapun. Di sini ada Pak Edi dari DPRD, jaga umat. Kalau kita keliru mengambil kebijakan hari ini, catat di tanggal ini 12 Rabiul Awal, mimbar ini, masjid ini menjadi saksi. Saya ingatkan umat Islam di Bukit Tinggi, kalau salah mengambil kebijakan, maka kita akan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Bapak-bapak, bagaimana Nabi SAW membangun kebebasan atau kemandirian ekonomi umat. Setelah kaum muslimin datang ke Madinah, kita tahu bahwa masyarakat Makkah tidak sama karakternya dengan masyarakat Yathrib, masyarakat Madinah. Kenapa? Masyarakat Madinah petani, kebanyakan mereka. Sedangkan masyarakat Makkah tak pandai petani. Maka itu daerah lu Batu Karang atau negeri Tokak. Karena itu mayoritas mereka pedagang dan pemburu. Ketika sampai di Madinah, ingat kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'ah. Ketika dimerdekakan, dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'ad bin Rabi'ah dari kalangan Ansar? Abdurrahman anta akhi, Abdurrahman engkau saudara. Wa ana aktsaru ansar malan. Saya adalah orang Ansar yang paling banyak harta. Fa hadza nisfu mali faqul wa anta akhi. Saya adalah orang yang paling kaya, dia kalangan orang Ansar. Ini separuh harta saya ambillah untuk engkau saudara. Kemudian wa indi imra'atan. Saya punya 2 orang istri. Lihatlah oleh engkau kan tidak beristri. Sudahlah, pilih yang mana ketujuh, engkau mau pisah nikah. Itu persaudaraan. Tidak bisa diukur kini bagaimana ikatan itu buat. Bukan berarti mau menyuruh mereka dulu ini. Tapi itu melambangkan bagaimana tulus persaudaraan. Tapi yang ditawarkan kan Abdurrahman, bukan awak. Kalau awak dari situ ditawarkan tabah jawabnya tak tahu. Kalau Abdurrahman apa katanya? Barakallahu fi malika, laisa li hajat fi malik. Allah memberkati harta engkau. Saya tidak butuh dengan harta engkau. Barakallahu fi ahli. Allah memberkahi keluarga engkau. Hal min su'. Pertanyaan. Layak dong pasar di Madinah? Layak. Su' Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa itulah pasar yang terbesar di Madinah, omset.
Nah, berbicara tentang pasar Bani Qainuqa, Nabi SAW, karena beliau juga pedagang, dia punya sensitivitas perdagangan, punya khibrah, pengalaman, bukan pengalaman kecil. Perdagangan beliau antar negara, impor ekspor Nabi. Nah, ketika beliau melihat ini pasar omsetnya besar, tapi tidak terhindar dari tipu menipu, tidak terhindar dari berbuat riba, tidak terhindar dari penjual yang haram. Bagaimana umat Islam akan bertransaksi di pasar ini? Akhirnya Nabi meminta dirikan kubbah, tenda khusus untuk kaum muslimin, agar kaum muslimin yang ingin berjual beli di pasar itu mengarah ke tenda itu sebagai tanda itu adalah pasar kaum muslimin, tapi berdampingan dengan pasar Bani Qainuqa. Melihat kaum muslimin berhimpun karena kepatuhan mereka kepada Nabi, tidak ingin bertransaksi yang haram, tidak ingin bertransaksi yang menipu, riba. Marah orang Yahudi Bani Qainuqa. Tokoh mereka adalah Ka'ab ibn al-Ashraf, meruntuhkan tenda yang dibangun oleh kaum muslimin. Ketika diruntuhkan, apa kata Nabi? Aku akan buat pasar yang membuat mereka lebih marah lagi, kata Nabi. Coba bayangkan. Itu tidak pemaaf Nabi itu. Jadi ini kita mengaji sejarah itu aneh. Itu dikatakan intihalat yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membatalkan Islam. Mencomot-comot anak kamu membuat pikiran luar rusak. Aku akan bangun pasar yang membuat mereka lebih marah lagi, kata Nabi. Akhirnya dibuatkan pasar di ujung bagian kanan ketika menghadap ke kiblat dari masjid Nabi. Di situ mungkin kalau kita membaca kisah hijrah Nabi, kita ingat dengan syair khala'al badru alaina min Sunaiyatil Wada'. Sunaiyatil Wada' itu nama daerah. Nah, di dekat itulah memanjang pasar. Nah, apa yang menarik dari pasar Nabi? Sampai masa Khulafaur Rasyidin, perlu diingat-ingat oleh pemimpin hari ini. Nabi pertama tidak mengizinkan dibangun toko, kedai apapun di pasar itu. Tidak diizinkan oleh Nabi. Tidak ada abniyah, tidak ada bangunan. Biarkan dia tanah kosong, padang lapang. Apa bukan berarti menyuruh runtuhan toko dan hado? Nah, tapi ambil semangat apa tujuan Rasul. Tidak boleh ada toko, tidak boleh ada bangunan. Silakanlah yang datang berdagang pagi hari dan sore hari pasar usai angkat kembali. Pertanyaannya, berapa orang Satpol PP Nabi masuk? Nggak ada. Kok nggak bisa tahu? Nah, coba pelajari. Dulu kata nama pada pihak urusan ekonomi agak mau dia bawa-bawa. Itu kemana agak mau bawa bersih-bersih? Aneh. Kalau ada pemimpin berpikir seperti itu, aneh. Jadi agak mau kau mau urus apa? Tapi petunjuk untuk kehidupan dunia. Jadi dunia pada ini lagi. Jadi pasal ini itu diatur oleh Islam. Nah, bagaimana? Kenapa tidak berkelahi? Kenapa tidak berantem? Pada itu padang lepas saja. Orang-orang berdagang bersahabat jejer. Aturannya apa? Nizamus suq. Aturan pasar Nabi adalah nizamul masjid. Aturan masjid yang dibawa ke situ. Sianan timur dulu, isi saf pertama. Begitu Nabi mengatur. Siapa yang datang duluan, silakan bagian depan. Yang datang berikutnya, saf kedua. Anda akan datang pertama, kemudian di saf belakang. Ya? Nah, begitulah teratur sampai masa Khulafaur Rasyidin tanpa ada bangunan. Nah, apa yang dimaksud oleh Nabi? Supaya pemodal besar jangan berleluasa memonopoli pasar. Sebab kalau diizinkan mereka membangun,
Mungkin separuh pasar itu bisa dibangun oleh Utsman Beko, bisa dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Nah sekarang tidak. Tidak ada udah membangun. Syarat tiba dulu buka lapak muka. Syarat tiba kemudian buka di belakang. Samuanya kumsati. Syarat tiba dulu sah pertama. Berikutnya sah berikutnya. Begitu aturan pasar di zaman ini. Nah sekarang, kalau sempat diizinkan konglomerasi ada di Bukit Tinggi, kadang-kadang saya mengatakan ini berpikir, kok MUI tak berwenang masuk besar kesalahan satu. Ya terserah lah. Kamu kalau dicap dua karyamu, macam-macam, terserah lah. Dan jadi aku mencari alasan di hadapan Allah kelak, supaya bisa menjawab di hadapan Allah. Ya Allah, lama ini lama kanan tindaknya dengan surang-surang alah kadayo. Mudah-mudahan ambo lapik nanti di hadapan Allah. Tapi Pak Ketua DPRD pimpinan cari dulu alasan suatu. Sekira Pak. Itu baik. Cari alasan doakan. Jangan sampai wak kalau tak beralasan nanti kalau oleh Islam itu alasan itu alhamdulillah kok indah nanti itu. Kamu tidak ingin masyarakat awak yang telah kehidupannya seperti ini. Kamu tahu kondisi pasar hukum yang menurun, baju abadi kini dan sebagainya. Nah bagaimana kita membiarkan orang yang memegang dari hulu sampai ke hilir memonopoli perdagangan? Terawat nanti tukang sewa saja kalau ada untuk pitilan. Tidakkah menjadi pelajaran bagi kita Tanah Abang? Dahulu Tanah Abang itu tanah udah tu. Ini dah balau dah di dalam tu. Jadi saya tidak ingin dibebani kelak di hadapan Allah. Sebab ketika dikuasai negeri ini oleh orang-orang yang tidak punya rahmah, yang kerjanya hanya menumpuk kekayaan, maka iman akan tersingkir. Saya berharap umat dimanapun berada, dengan baju apapun kita pakai, sebagai apapun jabatan kita di dunia ini, semua kita akan kembali kepada. Ingat, saya bacakan tadi firman Allah, Inna Allah yudafi' anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Tapi lanjutkan ayat itu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawwa'in kafur. Allah tidak suka dengan setiap pengkhianatan dan kekufuran. Nah, saya tidak ingin jadi pengkhianat di tengah umat. Karena itu saya katakan mudah-mudahan semua kita jadi saksi kelak di hadapan Allah. Kalau saya telah sampaikan, peganglah teguh pesan itu. Saya tidak anti investasi, tapi carilah investasi yang membuat kita berbangga dengan diri kita, yang membuat negeri kita ini masih menjadi milik kita. Carilah investasi wahai pemimpin yang akan meningkatkan izzah. Tapi kalau kemudian kita hanya jadi kacung, hanya menjadi tukang sewa, hanya itu saja kita, bagaimana kita akan mewariskan ini kepada anak cucu kita ke depan? Bukankah dahulu bersimbah darah berjuang untuk memerdekakan negeri ini agar kita merdeka? Malah mereka katakan sebuah merdeka atau mati. Nah sekarang kita biarkan kembali diri kita terjajah dikendalikan orang. Saya khawatir dengan itu. Mudah-mudahan kekhawatiran saya sama dengan apa yang dirasakan oleh para pemimpin di kota ini, di Sumatera Barat. Saya berharap demikian. Mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin menganggap
tidak baik kepada saya, silahkan saya terima semua. Tapi tugas saya mengingatkan umat, rasanya hari ini beban di dada saya telah mulai agak berkurang. Saya telah sampaikan di hadapan wakil kita, saya telah sampaikan kepada umat bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mari kita bermartabat sama seperti kawan-kawan yang pondok pesantren. Walaupun kita akan merana sekalipun, jangan pernah menadahkan tangan kepada orang lain. Ingat, nenek moyang kita dahulu terbiasa hidup menderita. Bapak Johoni bertahan dahulu nenek moyang kita. Jadi karena itu bangunlah Sumatera Barat, bangunlah Oke, bangunlah negeri ini. Tetapi jangan lupa bangun pula kemerdekaan kita. Saya tahu nama tetap mengeluh. Buyang, kalau kami ikuti alur-alur yang ada secara resmi itu, kami bayar setiap meja, apa yang terjadi? Orang dari sana datang menjual langsung ke pasar kita. Arago jualnya saja, modal awak tidak tersuntik. Bagaimana bersaing? Bagaimana bersaing? Ya maaf bertanya kan, ya kalau awak membawa barang dari Semarang masuk ke kampung, kemudian awak bayi ke awak cucuk, jangan berdosa. Haram tu berdosa waktu tu jadinya dah halal nanti makan. Dan orang awak mikir halal haram. Nah orang masuk tu halal haram tu ketujuh. Sobok bisa. Bawa bersaing ketika wasit kehilangan duit. Nah ini yang berbahaya. Kita tidak bisa menghadapi kondisi seperti ini ketika sistem yang terjadi ini. Marilah kita kawan-kawan kita di pasar Au, di pasar atas nanti berhadapan dengan kondisi seperti itu. Bagaimana nasib anak cucu kita? Mudah-mudahan ini perasaan kita bersama, perasaan umat, perasaan wakil rakyat, perasaan pemimpin di Bukit Tinggi, di Agam, di Sumatera Barat keseluruhan. Kita bangun sumber tapi bermartabat. Mudah-mudahan kita semua lepas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita telah berjuang. Kita tidak bisa menjamin hasil, ya, karena hasil tidak ada di tangan hamba. Allah yang menentukan ujung setiap usaha. Tapi jangan pernah duduk dan jangan pernah berhenti dalam berjuang. Berjuanglah, karena hidup ini diisi dengan perjuangan. Kalau kita mau dan tetap menahan spirit, insyaallah, dan ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Semoga kita kembali pulang dengan selamat dan membawa semangat untuk besok datang lagi ke masjid berjamaah. Jangan sekali ini saja, terus, dan diharap panitia teruslah gerakan. Sekarang Masjid Agung, mungkin minggu depan Masjid Raya, mungkin selanjutnya Al-Falah, mungkin selanjutnya Masjid Tikobane, mungkin selanjutnya Masjid Bunjo. Mari kita bangkitkan semangat. Kalau semangat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bangkit, maka kita akan berjaya insyaallah. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Al-'afwu minkum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntah lu Raji, biarlah keluar orang lah. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu jangan berdiri dulu, acara kita belum selesai. Jangan berdiri dulu, acara kita belum selesai. Pertama tentu terima kasih ya dan penghargaan juga luar biasa kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Buya Haji Yusri Zaldazar LCMAD, yang telah menyampaikan tausiah dari hadapan kita semua.